Kebayang gak sih guys kalau orang luar negeri mengucapkan bahasa Indonesia dengan gaya bicara mereka? Coba dengarkan gaya bicara mereka pada video ini ya. Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman Indonesia, apa kabar? Bagas, Santi, Maya, Mahal, Jida, Didia. kita. Bahasa Indonesia juga dipelajari orang luar negeri guys. Bahkan di salah satu negara, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pengantar dalam belajar. Lebih kerennya lagi guys, bahasa Indonesia menjadi salah satu prodi di universitas di sana guys. Kamu tahu kenapa bahasa Indonesia dijadikan program studi di sana? Oke, saya jawab guys. Salah satunya adalah karena banyak orang luar negeri mempunyai minat yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kata mereka juga bahasa Indonesia banyak memiliki kemiripan dengan bahasa mereka. Kalau sudah mahir dengan bahasa Indonesia, pastinya tertarik dengan kebudayaan Indonesia kan? Tunggu. Kamu kenal sinden luar negeri ini kan? Ayo, siapa namanya? Jawab di kolom komentar ya. Dia berasal dari Amerika Serikat. Wah, jauh kan? Orang Amerika yang menjadi sinden di Indonesia dan mempelajari budaya Indonesia. Pastinya keren kan? Ayo kita sejenak dengerin suara orang Amerika kalau lagi nyinden atau lagu Jawa ya guys. Nah, bagaimana menurut kalian suara sinden ini? Oke, kita kembali ke topik kita. Alasan mengapa warga negara asing mempunyai minat yang tinggi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, banyak orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri, sehingga warga negara asing sangat antusias atau bersemangat untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk pemandu wisata. Ayo kita cari tahu negara mana saja yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah negara yang punya gedung ikonik ini. Kamu tahu ini di mana? Opera House Sydney. Yes, tepatnya di Australia. Selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia terjalin cukup baik. Di beberapa wilayah Australia tak sulit menemukan orang-orang yang cukup fasih berbicara bahasa Indonesia. Coba, ini dia orang-orangnya yang mempelajari bahasa Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik saja, baik-baik saja. Sampai jumpa, sampai jumpa. Hal ini lantaran cukup banyak sekolah di Australia yang mempelajari bahkan mewajibkan siswa hingga kelas 7 untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu di tingkat sekolah dasar dan menengah ya guys. Kalau di perguruan tingginya ada, sebut saja University of Southern Queensland dan Brookman Anglican School atau apalah itu susah bacanya. Yang jelas itulah yang terletak di ibu kota Canberra. Ini dia kampusnya. Gimana menurut kalian? Oke, ayo kita cari tahu negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah negara yang memiliki penthouse senilai 36 juta dolar. Ini masuk kategori termahal. Penthouse ini ada di Hawaii, Amerika Serikat. Kamu tahu nggak penthouse itu apa? Penthouse merupakan bagian dari tipe unit apartemen yang ada. Mungkin saat mengatakan apartemen yang terlintas tipe studio, 1 kamar, 2 kamar. Padahal ada tipe tertinggi yang paling mahal dan mewah, yaitu penthouse. Kita tidak membahas penthouse-nya ya. Yang akan dibahas di sini adalah kamu jangan khawatir kalau kamu punya banyak uang atau mau membeli penthouse di sini. Tidak perlu bahasa Inggris yang fasih karena di negara ini juga ada universitas yang menyediakan prodi bahasa Indonesia.
Kalau sudah ada prodi bahasa Indo, otomatis orang-orang di sana banyak yang sudah tahu bahasa Indo. Kamu jangan khawatir ya. Mungkin tak banyak yang mengetahui jika Hawaii ternyata juga turut mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya belajar bahasa Indonesia, bahkan beberapa pengajarnya ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia, guys. Satu lagi, universitas di luar negeri punya jurusan bahasa Indonesia adalah University of Hawaii yang letaknya di Manoa, Amerika Serikat. Mari kita lihat kota Manoa, Amerika Serikat dari bola dunia. Posisi kita sekarang ada di Indonesia. Kita langsung menuju ke Manoa, Amerika Serikat. Guys, Amerika termasuk negara yang padat penduduk ya guys. Nah, di kota Manoa inilah terdapat perguruan tinggi yang bernama University of Hawaii. Di kampus ini terdapat program studi bahasa Indonesia yang berada di bawah naungan Department of Indo-Pacific Language and Literature. Departemen ini menawarkan banyak program studi bagi mahasiswanya. Dari banyaknya program studi yang ditawarkan, prodi bahasa Indonesia menjadi salah satu yang populer, guys. Negara selanjutnya yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Suriname. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tidak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintah kolonial membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih cukup fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa, guys. Meski begitu, bahasa Jawa di Suriname tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang dipakai di Indonesia. Ini bisa terjadi karena bahasa Jawa di Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa setempat yang digunakan. Selanjutnya adalah negara Inggris. Tidak disangka ya guys, negara yang bahasanya dipakai menjadi bahasa internasional ternyata menjadi salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia juga. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia yakni angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris, guys. Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka, guys. Keren kan? Negara yang selanjutnya mempelajari bahasa Indonesia adalah negara yang mempunyai film terkenal ini. Kamu kenal film ini kan? Yes, film berjudul Ong Bak, negara Thailand. Thailand juga turut ikut serta mempelajari bahasa Indonesia, guys. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi. Terbukti hingga saat ini Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan masih banyak lagi. Bahkan siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Negara selanjutnya yang mempelajari bahasa Indonesia adalah negara yang pernah mengalami tsunami terdahsyat pada tahun 2011. Kamu masih ingat nggak dengan tsunami terdahsyat pada tahun 2011 itu?
Bencana yang menghancurkan negara ini habis-habisan. Bencana mengerikan itu terjadi di negara Jepang, guys. Sudah sejak lama Jepang dengan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Jepang pun juga menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu. Dengan kenyataan ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah, guys. Tokyo University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Negara terakhir yang juga turut mempelajari bahasa Indonesia adalah Korea Selatan. Baik pelajar Korea Selatan dan juga Indonesia sendiri sama-sama tertarik untuk mempelajari bahasa masing-masing. Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan yang mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Sebut saja Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional ya guys. Menurut kalian, apakah bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional? Jawab di kolom komentar ya.